fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Erlisdiana Ningrum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang legitimasi teori. Apa sih itu legitimasi teori? Teori legitimasi merupakan persepsi teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik, yaitu legitimasi merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya. Legitimasi juga merupakan sistem pengolahan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Legitimasi juga dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan. Nilai, kepercayaan, deviasi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi diberikan oleh berbagai pihak-pihak di luar perusahaan. Namun, legitimasi mungkin saja dapat dikembalikan atau dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan atau perubahan yang terjadi di dalam nilai dan norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perusahaan, organisasi, dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasinya. Legitimasi juga merupakan sistem pengolahan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau society, pemerintahan, individu, dan kelompok masyarakat. Dan di sini ada operasi perusahaan yang harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Woodward, Edwards, dan Birkin pada tahun 1996. Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai kongruen dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan, yaitu ketika terjadi pergeseran yang menunjukkan ketidaksesuaian, maka pada suatu itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungannya, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal ini tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Dan di sini suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman. Untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama yaitu mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dan yang kedua yaitu mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kegiatan atau kejadian, yaitu tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasinya. Dan yang ketiga yaitu mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian, yaitu terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Dan yang keempat yaitu mencoba untuk merubah ekspresi atau eksternal tentang kinerjanya. Dan di sini ada juga organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menuntut ancaman legitimasi. Yang pertama yaitu meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para atau stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerja melalui perusahaan organisasi. Dan yang kedua yaitu mengubah persepsi organisasi tentang mengubah kinerja aktual organisasinya. Dan yang ketiga yaitu mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan dalam jalur yang sesuai dengan melewati
pendekatan emotif simbol untuk memanipulasi persepsi shareholder. Dan yang keempat yaitu mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan dalam annual report. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan, kebanyakan inisiatif sebuah perusahaan. Dan mengenai hal utama mengungkapkan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom. Dan di sini salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi adalah variabel corporate social performance. Hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance-nya meningkat, yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu juga ada teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage, yaitu keuntungan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keuntungan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapat legitimasi dari shareholder yang akan meningkat citra perusahaannya ketika kepercayaan shareholder akan keuntungan yang dimiliki oleh investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance-nya juga pun meningkat. Dan sekian penjelasan dari saya mengenai legitimasi teori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.